Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Topik kita pagi ini adalah topik yang sangat terkenal. Mungkin sejak dahulu sekolah minggu kita sudah mendengar ya. Sodom dan Gomora. Pagi hari ini subtemanya adalah kekejian bagi Tuhan. Nanti yang kedua, jangan menoleh. Seperti biasa saya selalu ingatkan untuk ikut dua kebaktian karena saling melengkapi, saling menjelaskan. Sodom dan Gomora adalah dua kota prasejarah Israel, sebelum Israel. Letaknya di sekitar Laut Mati, tepatnya di mana tidak ada yang tahu sampai hari ini. Ya, tetapi itu ada di sekitar Laut Mati. Kalau kita ke Israel, kita akan ditunjukkan suatu bukit gitu. Lewat sambil naik bus, satu bukit gitu, ada seperti patung. Alami itu batu. Itu adalah istri Lot. Waduh, istri Lot ribuan tahun masih berdiri di situ. Kasihan deh. Aduh. Ya. Sodom dalam bahasa Ibrani Sedom. Sedangkan Gomorah dalam bahasa Ibrani Amorah. Sedom artinya terbakar, Amorah artinya tenggelam atau suatu cekungan. Tenggelam artinya ya. Nah, menurut tradisi kuno di daerah situ ada 5 kota yang disebut dengan Pentapolis. Kota itu disebut di Kejadian 14 ayat 2 dan 8. Kejadian pasal 14 ayat 2 dan 8. Bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera. Bera itu adalah raja Sodom. Birsya itu raja Gomora. Sinab itu raja Atma. Shemeber itu raja Zeboim. Dan raja negeri Bela yakni negeri Zoar. Ada 5 saudara. Ya, itu disebut Pentapolis. Atma, Zeboim, dan Zoar. Sedangkan Sodom termasuk kota yang paling terkenal di antara 5 itu. Makanya sampai perjanjian baru disebutnya Sodom. Gomora agak jarang disebut akhirnya. Mungkin Sodom yang paling besar, mungkin. Kita tidak tahu ya. Nah, suatu hari para gembalanya Abraham dan para gembalanya Lot bertengkar, rebutan wilayah. Karena wilayah itu sempit. Di sekitar ketika Abraham dan Lot bersama-sama itu sempit. Ya. Kemudian Abraham itu baik sekali loh. Padahal itu ponakannya Lot itu. Abraham bilang sama Lot gini, kamu pilih deh, kita jangan berantem ya. Kamu pilih, kamu mau ke kiri, aku ke kanan. Kamu mau ke kanan, aku ke kiri, gak apa-apa, kau pilih sendiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya. Dia pilih yang paling subur, yang banyak airnya. Dia memanfaatkan kebaikan pamannya. Omnya sangat baik. Nah, lalu ya udah kamu ke sana. Gitu. Abraham ngalah, Saudara. Lot memilih di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Nah, ini dia. Lot memilih yang subur, dia berkemah di dekat Sodom. Dia nggak tahu kalau penduduk Sodom itu sangat jahat di mata Tuhan. Dia cuma memilih yang subur. Ya. Kejadian 13 ayat 13. Coba kita baca. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ayat 12-nya sebelumnya, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Abraham sudah sampai kepada Kanaan.
Dulu banyak orang membayangkan ya, Abraham belum sampai Kanaan. Nanti Israel yang menuju Kanaan, gitu kan ya? Padahal Abraham sudah sampai Kanaan. Cuma Abraham tidak merasa itu tanah miliknya. Nah, jadi ternyata firman Tuhan berkata, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Apa sih kejahatannya orang Sodom? Nah, ini yang perlu diperhatikan baik-baik. Saudara jangan baca buku sembarangan, bacalah Alkitab. Semua buku yang tidak sama dengan Alkitab itu salah. Semua yang sesuai Alkitab boleh dibaca. Sebab buku itu dikarang oleh manusia. Yang ngarang umurnya berapa? Saya mau tanya. Paling 78, 80 tahun mati kan? Sedangkan ini kisah yang ditulis Alkitab berapa ribu tahun yang lalu? Kan ditulisnya kitab Kejadian itu sekitar 1400 sebelum Masehi. Jadi sudah hampir 3500 tahun yang lalu ya. Jadi kalau ada orang yang sekarang sok tahu nulis buku gitu, terus nggak sesuai Alkitab, kamu itu baru lahir, ya, pinter juga enggak, bisa ngarang-ngarang sendiri. Nah, persoalannya apa sih kejahatan orang Sodom ini sehingga kita jangan niru? Di ayat Kejadian ayat pasal 18, ayat 20 dan 23. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Ayat 23, Abraham datang mendekat dan berkata, mendekat kepada Tuhan maksudnya. Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Abraham khawatir di Sodom ada banyak orang benar. Kalau dilenyapkan bersama-sama orang fasik kan gak adil artinya. Itu loh maksudnya. Abraham berusaha mendekati Tuhan. Abraham mendudukkan dirinya sebagai pengacara. Pengacaranya orang Sodom ceritanya. Mau belain gitu. Kalau ada orang benar gimana di sana? Tuhan ajak, baiklah kita berperkara. Abraham bilang, kalau ada 50 gimana? Kalau ada 50 nggak ku apa-apain Sodom. Rupanya Abraham mikir-mikir juga ya, jangan-jangan nggak ada nih. Nawar lagi, 45, ada 45, ku bebaskan Sodom. Mikir lagi dia, jangan-jangan nggak ada ya. 40 Tuhan, oke 40, 30, 20, Abraham nekat juga loh, lawan Tuhan berani nawar itu nekat loh. Ampun Tuhan, kalau boleh sampai kayak gitu. Akhirnya 10 terakhir tawarannya. Tuhan bilang kalau ada 10 tidak kulenyapkan Sodom. Kenapa? Karena nggak ada 10, cuman ada berapa orang di Sodom? 1 orang, Lot. Kalau kita bicara orang di situ maksudnya yang laki-laki ya. Cuma 1, Lot. Abraham nyerah. Masa dia mau nawar 1 Tuhan? Itu sih kebangetan ya. Ya, akhirnya 10 dealnya. Kalau ada, gak kuapa-apakan itu Sodom. Ternyata tidak ada, saudara. Gak ada. Nah, sebelumnya ada 3 penampakan yang bertemu dengan Abraham. Ya, 2 orang dikirim ke Sodom. 1 masih bincang-bincang dengan Abraham. 1 itulah YHWH. Malah YHWH yang bicara dengan Abraham. Yang 2 inilah yang malaikat. Malaikat itu ke Sodom. Masuk ke kota Sodom, di gerbang kota ketemu dengan Lot lagi duduk-duduk di situ. Lot lihat 2 orang ini disambut baik. Disambut dibawa ke rumah, dikasih makan. Disambut baik. Nah, malam hari ketika mereka mau tidur, dicatat di Alkitab, seluruh laki-laki di Sodom, tua muda, mengelilingi rumah itu, mengepung. Ada apa nih? Ya kan? Nah, coba kita baca Kejadian pasal 19. Kisahnya coba kita perhatikan baik-baik ya. Ayat 4.
Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, semua laki-laki itu. Bahkan seluruh kota, jelas ya, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Emangnya pakaian mau dipakai? Apa itu maksudnya dipakai itu? Tapi bahasa Indonesia lumayan loh. Kalau di bahasa Inggris terjemahnya gini, supaya kami mengenal mereka. Emang mau kenalan apa? Segitu banyak ngeroyok rumah mau kenalan? Bukan. Terjemahan bahasa Indonesia meskipun diperhalus tapi itu lebih benar. Kami mau pakai dia. Waduh. Saudara, kalau kita cek teks aslinya ini ya. Supaya kami pakai mereka. Wenedah. Dalam akar katanya yada. Yada itu ketika Adam menghampiri istrinya itu yada. Artinya berhubungan seks. Keluarin mereka supaya kami perkosa mereka. Perkosanya mending satu orang. Rame-rame. Semuanya laki-laki. Sedangkan tamunya Lot juga laki-laki, 2 orang. Konteksnya jelas ini. Bukan supaya mereka takluk atau ngalah atau apa. Bukan, mau diperkosa. Mau dipakai. Teks aslinya bicara begitu. Yada. Bukan mau kenalan. Ya. Makanya di terjemahan NIV lebih benar. Bring them out to us so that we can have sex with them. Terang-terangan ya NIV ini. Yang lain pakai gaya bahasa diperhalus supaya kami mengenal mereka. Ngapain kenalan? Hubungan seks rame-rame sesama laki-laki inilah yang terjadi di zaman itu. Homoseksual. Rame-rame. Ini makanya kota Sodom ini rusak banget orang-orangnya. Ya. Itulah, enggak kali Pak. Coba baca konteksnya. Coba dibaca konteksnya ayat berikutnya. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. 2 anak Lot masih perawan maksudnya. Baiklah mereka aku bawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kau pandang baik. Hanya jangan kau apa-apakan orang-orang ini, 2 malaikat tadi. Sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Lot ini luar biasa ya. Jangan, anakku aja nih yang perawan dikasih. Mau nggak mereka? Mereka nggak mau, mereka homo. Dikasih perawan nggak mau mereka. Ayat 10, tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah itu, lalu menutup pintu. Ditarik oleh malaikat itu. Nah respon dari orang-orang itu ayat 9, tetapi mereka berkata, enyahlah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras. Dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Mereka nggak mau ditawarin anak Lot. Maunya laki-laki mereka. Waduh, ini nggak bisa dirubah-rubah konteks ini. Ya, sudah jelas tuh. Itulah asal mula istilah sodomi. Bapak Ibu pernah mendengar kata sodomi ya? Sodom, sodomi. Dalam bahasa Inggrisnya sodomite. Hubungan yang tidak wajar. Ya, di Alkitab disebut pemburit. Pemburit itu asal kata buritan itu artinya dari belakang. Homo ini. Ya. Nah, saudara, LGBT hari ini merajalela. Hari ini LGBT sudah nggak malu-malu seperti dulu. Punya bendera.
bendera warna-warni kan. Kalau saya khotbah seperti ini, kalau di luar negeri ditangkap di penjara. Bahkan orang dunia membela mereka loh. Bahkan yang aneh lagi, gereja mengesahkan perkawinan sejenis. Dunia hari ini seperti Sodom dan Gomora. Persis, bahkan mungkin lebih jahat. Karena dilegalisir, dianggap baik, orang yang ngomong itu salah malah ditangkap. Hati-hati ya saudara. Saudara punya anak, hati-hati. Anakmu di rumah kayaknya baik. Hati-hati. Karena apa? LGBT bisa terjadi karena keturunan, gen. Waktu lahir dia menyimpang keinginannya. Dia cowok tapi sukanya sama cowok. Itu menyimpang loh. Kejahatan ini di mata Tuhan kenapa? Karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Artinya kamu melawan kodratnya Tuhan. Tapi kalau itu terjadinya karena gen, bukan salahmu. Kan gen kan lahir, ya aku begini. Betul nggak? Harus benar nih pikirannya. Jangankan LGBT. Laki-laki yang normal aja deh. Aku lahir, gak bisa Pak, aku kalau lihat cewek, gimana gitu. Itu kan menyimpang juga kecenderungannya. Orang punya kecenderungan menyimpang. Kalau dia karena gen, dia tidak bersalah. Tetapi ingat, asal itu tidak dilakukan, cuma cenderungnya doang, aku gak suka cewek nih, cowok misalnya. Ya udah, gak usah praktek. Bertobat sama dengan seorang laki-laki yang, aduh aku kalau lihat cewek Pak, susah nih mengendalikan hawa nafsuku. Matikan hawa nafsumu. Sama persis itu, penyimpangan itu harus dilawan. Engkau harus berkuasa atasnya, atas daging. Kebetulan tuh dagingnya menyimpangnya sesama jenis. Harus bertobat, ya mungkin suruh berubah. Jadi suka lawan jenis mungkin gak bisa, tapi bertobat, jangan lakukan apapun. Jangan praktek maksudnya. Bagi kita semua gak boleh menghakimi kalau ketemu orang yang mempunyai kecenderungan sesama itu, gak boleh menghakimi. Kasihan dia. Tapi dia gak boleh praktek. Harus bertobat. Ya dengan kelemahannya ya sudah, sampai mati begitu. Jangan pura-pura nikah, biar dilihat orang normal. Itu dosa besar itu, mengorbankan istri artinya. Gak taunya dia ACDC. ACDC kayak baterai aja ya. Aduh, tapi dunia ini memang begitu. Ya. Pusatnya ada di San Francisco. Kota itu. Tapi di mana-mana ada, saya lihat. Di Aussie, di Singapura, di mana ya? Di mana-mana. Aduh, Sodom dan Gomora ini. Padahal itu bisa juga karena pergaulan. Nah, ini yang pergaulan ini. Bapak Ibu ya, hati-hati. Kalau mendidik anak itu dari kecil, itu harus takut akan Tuhan. Jangan cuma etika biasa. Kalau etika biasa nanti dia bergaul, bablas dia. Tapi kalau takut akan Tuhan, pagarnya selamanya. Dia ada dimanapun, aku takut Tuhan. Itu. Tapi kalau nggak tahu Tuhan, taunya cuma etika, pergaulan, bablas ya. Sebab ada orang yang normal, sekolah ke luar negeri, setahun aja, nggak lama-lama. Balik udah jadi dia. Udah jadi suka sejenis. Ya. Ada lagi kondisi tertentu yang mengakibatkan itu. Pusat pelatihan apa gitu, sesama jenis. Kan pusat pelatihan olahraga sesama jenis dong, mandinya sendiri-sendiri. Tapi mereka mandi bareng. Bisa jadi itu. Hati-hati. Saya nggak cerita sembarangan. Padahal Taurat melarang. Imamat 18 ayat 22. Imamat 18 ayat 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Karena itu suatu kekejian. Itu jelas loh di Taurat. Pasal 20 ayat 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Perbuatan itu kekejian bagi Tuhan loh, saya kasih tahu. Ya. Itu melanggar kodratnya Tuhan itu. Hati-hati loh.
Makanya ya, di sisi lain banyak orang salah juga. Kalau ketemu orang yang begitu, benci mau menghukum, kau siapa mau menghukum? Gak boleh, kita bukan hakim. Justru kita kasihan, kamu jangan berbuat lagi ya, dengan kelainanmu itu ya sudah begitu saja sampai mati. Bertobat cari Tuhan. Begitu yang benar. Sama dengan seorang suami gitu, atau laki-laki normal. Kamu cenderung ya kalau lihat cewek matamu itu mata keranjang. Banyak banget keranjangnya di mata. Aduh, bertobat, buang itu keranjangnya. Harus bersih matanya. Kecenderungannya seperti itu, tetapi jangan dilakukan. Bertobat, harus menguasai diri. Sebab kalau mau nasibnya seperti Sodom Gomora ya terserah, ini sudah diingatkan terus loh. Alkitab itu ya, ingat baik-baik. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Ingat itu. Sayang sekali ada teologi yang ngajarin Tuhan mau menentukan yang sebagian binasa, sebagian ngawur gitu. Ngawur banget. Hati-hati pergaulan, saudara. Ini untuk orang tua dan juga remaja pemuda. Hati-hati bergaul. Jangan kau terseret oleh hal-hal yang negatif seperti itu. Jika terlanjur berhenti dan bertobat, jangan diterusin. Ya. Nah, dahulu Sodom penuh dengan LGBT. Sehingga Tuhan memisahkan atau mengeluarkan keluarga Lot. Lot, anaknya berapa? 2. Calon menantunya? 2. Istrinya? 1. Malaikat itu kasih tahu, kau keluar dari sana ya, cepetan. Lalu Lot cerita sama calon menantunya. Diketawain sama calon menantunya. Kira-kira calon menantunya ketawa itu Tuhan yang menggerakkan enggak? Ya karena dia sendirilah, anggap enteng. Kok Tuhan yang menggerakkan? Enggak ada itu. Manusia punya kehendak bebas. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Calon menantunya itu ketawa memang dia nggak percaya. Bukan dipengaruhi Tuhan atau dipengaruhi setan. Dia sendiri yang nggak percaya. Makanya ditinggal. Istri Lot berangkat. Sayang dia menoleh. Nanti di sesi 2 kita akan bahas lebih dalam soal itu. Arti menoleh itu sebenarnya mau kasih tahu kita di zaman sekarang ini. Ya. Jadi hati-hati dengan pergaulanmu. Aduh, Lot jadi tiang garam. Istri Lot maksud saya. Itu menandakan bahwa kita punya kehendak bebas. Siapapun kita. Masa begini, istri Lot lagi jalan, terus Tuhan yang menggerakkan. Gak punya logika itu. Yang menggerakkan dia sendirilah. Kenapa dia noleh? Gak tahu. Nanti kita wawancara. Di sesi kedua. Aduh. Hal sederhana aja orang salah ngerti loh. Doktor teologi aja nggak ngerti. Itu digerakkan Tuhan Pak. Atau ngomongnya gini, itu nggak ada hubungan dengan kebinasaan, keselamatan kekal Pak. Ada. Itu menoleh binasa kekal dia. Ya. Akhirnya Sodom dan Gomora hujan belerang. Kejadian 19, coba kita baca sedikit ya. Kejadian pasal 19. Ayat yang keberapa tuh? Itu ya, ketika Lot jalannya pelan, ditarik sama 12. Cepetan, lambat-lambat lagi. Itu sudah mau hancur, masih jalannya lenggang-lenggang, pelan-pelan, santai gitu. Mungkin Lot kayak orang Jawa kali ya, kalem gitu. Ditarik sama malaikat itu. Cepetan. Ya, itu ceritanya. Nah, di ayat ke 24 dan 25. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggal balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan. Dan semua penduduk kota-kota serta tumbuhan-tumbuhan di tanah. Habis kena hujan belerang dan sebagainya. Menurut penelitian arkeologi, ada suatu daerah di
dekat Lot mati. Daerah itu tandus sekali, ya. Ternyata ketika diselidiki seperti hujan belerang. Seperti ada api yang jatuh dari langit. Jadi lapisan ke bawahnya itu seperti ada tembakan gitu. Tembakan apa? Gak mungkin ada tembakan. Tembakan, jadi tanah begini, batu-batuan, ini seperti ada tembakan gini. Terus ada tulang yang di dalam itu, tulang gini, tembakannya itu persis di tengah tulang itu. Kan itu gak mungkin ya, tapi itu yang ditemukan. Hati-hati loh, itu mengerikan sekali itu. Si Sodom ini orang-orangnya waduh. Apakah kejahatannya hanya itu? Hanya LGBT? Ternyata tidak. Kejahatan Sodom itu banyak sekali. Ya. Sangat banyak. Coba kita baca. Yehezkiel 16 ayat 49 sampai 50. Yehezkiel 14 ayat 49 sampai 50. Yehezkiel 16 49 50 ya. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan yang pertama. Kesombongan ya. Makanan yang berlimpah-limpah. Pesta fora. Dan kesenangan hidup ada padanya. Menikmati hidup. Dengan gaya LGBT dan sebagainya. Foya-foya nggak karu-karuan. Dan pada anak-anaknya perempuan. Semuanya. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Foya-foya tapi nggak peduli sama yang miskin. Nah ini kejahatan Sodom ini. Mereka menjadi tinggi hati, ayat 50-nya. Dan melakukan kekejian di hadapanku. Tuhan yang bicara. Kekejian itu macam-macam tadi itu. Maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Jadi kekejian di mata Tuhan itu kalau manusia itu sombong, tidak peduli sesama, jahat, melanggar kodrat, LGBT, banyak hal, nanti kita bisa baca. Ada ayatnya lengkap. Nah, Sodom ini dipakai untuk memparalelkan analogi penduduk Yerusalem. Yeremia 23 ayat 14. Yeremia 23 ayat 14. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzinah dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Hari ini saya percaya dunia ini rusaknya seperti Sodom dan Gomora minimal. Bahkan lebih dari itu. Ada yang cerita sama saya ya. Ini fakta loh. Hati-hati anak muda. Hati-hati anak muda yang baru lulus misalnya. Terus kerja profesional. Hati-hati. Profesional biasanya anak muda baru lulus sok-sokan. Bangga gitu. Terus apalagi kalau gajinya gede. Wah dia kemana keliling dunia. Hati-hati. Di mana-mana banyak jebakan. Banyak jebakan. Yang namanya orang beli mobil aja, diam-diam dikasih bonus cewek, saya kasih tahu. Hati-hati. Yang mau cowok juga dikasih cowok. Hati-hati ya, dunia ini penuh dengan jebakan. Hati-hati dengan anak kita semua. Belajarlah yang benar. Kalau enggak, bablas, pasti jatuh. Karena anak muda itu kan tidak berpengalaman dan tidak berhikmat. Iya, disodorin aja jatuh dia. Makanya jangan suka bergaul dengan yang tidak benar. Makanya jangan suka berdiri di jalan yang licin. Kau nanti terpeleset. Kecuali kau sudah tua, sudah bijaksana, imannya sudah kuat, itu beda. Masih muda itu jangan bergaul dengan hal-hal yang seperti itu. Pengen tahu Pak. Iya, mula-mula pengen tahu, lama-lama pengen cobain Pak. Sekali aja. Iya, kalau ada sekali ada 2 kali. Ada 2 kali ada 3 kali. Itu mah terus-terusan namanya. Bukan sekali. Aduh. Ini Sodom dan Gomora ini ya. Merupakan menurut saya ya. Bisa menjadi tipologi. Tipologi dari zaman sekarang. Akhir zaman.
bahwa kota-kota dunia ini seperti Sodom Gomora. Kalau seperti Sodom Gomora, nanti binasanya seperti Sodom Gomora, bahkan lebih hebat lagi. Ya, saya tahu sih ada banyak orang LGBT yang mau bertobat. Diterima sama Tuhan kalau bertobat, nggak masalah. Nggak masalah dengan keadaan itu, tapi jangan praktek. Itu yang penting. Ya, ada banyak hal di dunia ini nggak bisa dihindari. Lahir bukan salahku. Iya, tapi kau jangan praktek. Kalau praktek itu salahmu. Tapi kalau nggak praktek tidak. Ya udah diem aja udah. Nggak usah merit juga. Kan gitu. Tapi aku sudah buat salah macam-macam. Ya Tuhan selalu bisa mengampuni. Asal bertobat. Masa laluku hancur Pak, rusak. Ya udah itu masa lalu, ke depan jangan lagi. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Kecuali orang itu tidak mau bertobat. Kalau orang itu tidak mau bertobat seperti orang Sodom Gomora ini, malah mau memperkosa malaikat, 2 malaikat tadi. Waduh, jangan salahkan siapa-siapa kalau lalu menjadi hujan belerang dan api. Ya, hujan belerang dan api. Ini menjadi peringatan buat kita semua. Kita itu ya, hidup di dunia zaman sekarang itu. Kalau kita nggak tahu dunia ya, bahayanya dunia ini, hati-hati saudara. Anak-anak itu yang perlu diperingatkan, anak muda terutama. Anak muda datang dari desa ke kota, lihat gemerlap kota, di kota coba sana, coba sini, gak lama kena HIV. Masa depannya habis, gak sampai 30 meninggal umurnya. Konyol kan? Dosa itu enaknya cuma sebentar, tapi kau binasa, mati. Konyol banget itu namanya. Sangat konyol. Padahal Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Ya, Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Itu kebenarannya, Alkitab berkata begitu. Ini menjadi peringatan buat kita semua. Coba kita baca 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2. Ya. Mulai ayat 6. Nanti kalau di rumah baca aja seluruh ayatnya. Tapi saya bacakan mulai ayat 6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Rupanya Lot orang benar. Dia nggak mau ikut gaya hidupnya orang Sodom. Itu Lot. Makanya diselamatkan. Ya, intinya begini. Tuhan tidak menyayangkan siapapun yang mau binasa. Kalau memang tidak mau diselamatkan, tidak mau bertobat. Tapi Tuhan akan menyelamatkan orang yang mau bertobat. Apalagi orang benar. Ini kasusnya ini paralel dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kita punya pilihan untuk hidup seperti apa. Ya, itulah sebabnya kisah-kisah ini ditulis apa adanya di Alkitab. Alkitab kok nulis LGBT sih? Alkitab kok nulis yang porno sih? Semuanya harus ditulis menjadi peringatan akan kita semua. Jangan disembunyikan kejahatan itu. Harus disampaikan untuk peringatan bagi kita semua. Ya. Kalau kita baca di ayat berapa? Ayat 20. Nah, ini cocok buat kita ini. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi ya ada tetapinya ini, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Mengerti nggak Bapak Ibu maksudnya ya? Dia sudah kenal Tuhan Yesus, sudah benar, balik lagi dia. Itu lebih rusak dari sebelumnya. Ini membuktikan bahwa manusia bisa murtad lagi. Ini membuktikan bahwa manusia punya kehendak bebas. Masa Tuhan yang menggerakkan supaya dia murtad lagi? Oh sudah kenal Tuhan. Ya, ini bukti bahwa manusia punya kehendak bebas.
Oke, kita teruskan. 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dan perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Lebih baik apa? Mereka nggak pernah kenal jalan kebenaran. Daripada kenal, tapi sengaja berbuat dosa. Tapi balik lagi ke kecemaran-kecemaran dunia ini. Itulah sebabnya dipakai gambaran seperti ini di ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi kepada muntahnya. Dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Bapak Ibu tahu nggak? Babi itu kalau dimandiin, diemin aja. Nanti dibalik lagi gitu. Memang dia sukanya jorok. Percuma dimandiin. Ya. Ibarat anjing muntah, pernah lihat nggak anjing muntah terus dimakan lagi? Itu anjing, kalau manusia harusnya enggak. Tapi ini dipakai sebagai gambaran. Orang yang begitu itu seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Alkitab itu kalau bicara kadang-kadang keras loh. Keras, kedengarannya kasar gitu. Enggak masalah. Supaya kita sadar, iya Tuhan. Itu loh maksudnya. Bayangin kalau Alkitab halus gitu. Halus, orang enggak ngerti malah, iya Tuhan. Enggak ngerti. Dikerasin kalimatnya. Supaya kita ngerti. Oh iya ya, aku enggak mau kembali kepada muntahnya itu, seperti anjing itu. Jadi di akhir zaman ini orang-orang akan binasa. Siapa yang binasa? Nah ini dicatat baik-baik. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. Ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang tidak adil gak bakalan masuk surga. Ingat baik-baik. Janganlah sesat, orang cabul tidak masuk surga. Penyembah berhala tidak masuk surga. Orang yang berzinah tidak masuk surga. Banci tidak masuk surga. Orang pemburit LGBT gak masuk surga. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini clear loh kalimat ini. Ya, hati-hati loh. Mengerikan ini. Tapi kalau bertobat, diampuni dosanya. Kuncinya cuma satu itu, bertobat atau tidak. Banyak orang tidak mau bertobat. Aku memang begini dari sononya. Oh ya udah, berarti kau memang masuk ke neraka berarti. Sederhana saja sih. Ya. Makanya ya saudara, kalau kita hidup di zaman ini, kita itu jangan ikut-ikutan mau coba ini, coba itu, gak usah. Kita itu disetting jadi anak-anak Allah. Nanti kalau Tuhan datang lagi, bayangin itu, para pemfitnah, pemburit, berani gak menghadap Tuhan? Berani gak menghadap Tuhan? Saya lagi bayangin. Ada gak orang yang berdosa berani menghadap Tuhan? Gak ada saya rasa. Tapi kenapa tidak mau bertobat hari ini? Makanya ya saudara, kalau khotbah yang keras-keras itu sebenarnya bukan buat pengkhotbahnya, buat pendengarnya. Supaya tidak terseret oleh kecemaran dunia ini. Supaya nanti kalau Tuhan datang kembali, kita bisa berani berkata begitu, Tuhan, Engkau mengingat aku Tuhan. Mestinya begitu kan? Amin semua? Kalau Tuhan datang lagi, hati. Supaya jangan ada yang binasa. Lihat LGBT, kita jatuh hati, aduh. Kamu kalau lahir lagi ya pasti gak mau jadi itu. Gak mungkin dong orang, ada gak yang cita-cita, nanti aku mau jadi LGBT? Gak ada. Gak ada. Khotbah ini sekaligus dua sisi. Bagi para LGBT bertobat, jangan praktek. Bagi orang yang tidak LGBT, kasih orang-orang LGBT. Ampuni dosanya.
jangan dihakimi. Ya. Tapi nggak boleh praktek LGBT-nya. Itu yang benar. Saya perhatikan khotbah-khotbah di luar selalu menghakimi LGBT seolah-olah tidak ada solusi. Ada. Jangan praktek lagi. Ya udah, dengan cacatku ini, saya tanda kutip cacat. Ya udah nggak apa-apa. Nggak usah praktek. Minta ampun sama Tuhan. Nanti dipulihkan di langit baru, bumi baru. Amin ya. Aduh, kita tidak menyangka ternyata banyak sekali loh. Di sekitar kita, jangan-jangan saudara kita ada yang begitu. Kita nggak tahu loh. Ya, makanya jangan suka menghakimi. Ya. Saudara ya, suatu hari nanti, kalau Tuhan datang ya, mereka akan menyesal. Kasihan. Makanya kita harus jadi berkat buat mereka juga, sehingga mereka ikut bagian dalam keluarga Allah. Ya. Coba saudara katakan dengan tulus. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai Raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Matius pasal 10 ayat 14 sampai 15. Ini ceritanya begini, Tuhan Yesus berkata begini, mulai ayat 12. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkan rumah atau kota itu. Dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Hari ini, kalau orang menolak kebenaran, menolak Tuhan Yesus, itu hukumannya lebih dari Sodom Gomora. Padahal Sodom Gomora udah mengerikan. Hari ini kalau orang menolak, hukumannya lebih berat dari Sodom Gomora. Hati-hati loh saudara. Peringatan ini sudah jelas, clear. Jangan menolak. Ini sekaligus membuktikan bahwa manusia bisa menolak anugerah Tuhan. Dianugerahi kok ditolak. Bukti lagi, kehendak bebas. Ingat ya, kita semua punya kehendak bebas. Kita mau hidup seperti apa, terserah kita. Hidup ngambekan, hidup jadi berkat, pelit, atau apa, terserah. Mau belajar yang benar, terserah. Tapi segala sesuatu ada akibatnya. Sebab apa yang ditabur orang, itulah yang dituainya. Itu loh. Sama dengan anak STT, kau mau hidup gak benar silakan, tapi kau menuai nanti. Yang rugi kau sendiri. Kalau kamu belajar baik, karakternya baik, nanti kau dipakai Tuhan luar biasa pasti. Ada amin gak? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Matius 11 ayat 20 sampai 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Perhatikan, Tuhan Yesus ke kota-kota yang paling banyak melakukan mujizat di situ, tapi orangnya nggak bertobat. Apa artinya? Artinya mujizat itu bukan yang utama, nggak penting. Buktinya Tuhan Yesus sendiri yang bikin mujizat, orang nggak bertobat. Hari ini kalau mujizat dipromosikan berlebihan, salah itu. Memangnya kalau orang lihat mujizat lalu bertobat ya? Faktanya tidak demikian kok. Faktanya nggak begitu. Israel melihat laut lo terbelah.
Bapak Ibu Saudara bisa bayangin nggak kita jalan gitu, kiri kanannya dinding air. Kelihatan ada paus, ada Nemo. Wah, itu perasaannya gimana itu? Nggak bertobat. Makanya mujizat itu nggak usah dicari. Hidup kita ini sudah mujizat. Bisa mengenal Tuhan itu mujizat lebih hebat lagi dibanding cuma sembuh dari sakit. Kita itu nggak bakalan mati, saudara, karena penyakit. Kalau tidak diizinkan Tuhan. Sakit parah pun nggak bakalan mati. Pasti sembuh kalau Tuhan tidak izinkan mati. Amin nggak? Artinya kalau kita harus mati, itu izin Tuhan. Itu pun nggak masalah karena diizinkan Tuhan. Makanya nggak usah punya banyak keinginan. Makanya hidup sekali jangan aneh-aneh. Ya, sekecil-kecilnya jangan aneh-aneh. Hidup cuma sekali, ikuti saja maunya Tuhan apa. Kaya nggak masalah. Saudara ya yang nggak kaya sama sekali ya, tapi duduk di sini nafasnya seger. Enak mana dibandingkan orang yang triliunan uangnya tapi pakai ventilator, pakai mesin. Kalau suruh niru, kalau suruh milih ya, orang yang pakai ventilator tuh, itu triliunan buat kau deh. Tapi ventilatornya juga buat kau. Aku mendingan kosong, gak punya apa-apa, enak seger. Iya loh, saya aja ya kalau diem gitu ya, sendirian gitu. Iya ya, ini nilainya berapa ini nafas ini? Kalau sampai kita nggak bersyukur, tuh nggak tahu diri namanya. Apalagi kita ditawarin keselamatan. Berapa nilainya? Waduh. Roma 1 ayat 24 sampai 32. Roma pasal 1 ayat 24 sampai 32 nanti dibaca semua ayatnya, tapi saya akan bacakan beberapa hal saja. Ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ini bukan Tuhan yang membuat mereka mencemarkan diri loh, bukan. Udah gak mau berubah, ya sudah, terserah gitu. Sebab apa? Ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Rupanya dari zaman itu sudah banyak yang persetubuhan yang tidak wajar. Ya. Ayat 27, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka. Dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal atas kesesatan mereka. Waduh, saudara. Ini ayat-ayat ini sederhana dan sangat clear, jelas. Ya, saya lanjutkan ya. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka mereka menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Apa itu yang tidak pantas? Ayat 29-nya. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, lalim. Kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, orang yang suka mengumpat itu termasuk mereka itu. Pemfitnah, orang yang suka memfitnah dengan WhatsApp ke sana sini, berita bohong di YouTube, memfitnah, membunuh karakter, itu termasuk orang-orang ini. Ya. Pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ayat 32-nya perhatikan baik-baik. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudara perhatikan baik-baik, di YouTube ada orang yang memfitnah, menyerang, terus orang-orang diem aja,
setuju. Itu artinya dia segerombol dengan yang memfitnah. Segerombolan orang itu nggak bakalan masuk surga. Meskipun mulut bicara Yesus, Yesus gitu. Yesus siapa yang kau katakan itu? Tuhan Yesus nggak begitu ngajarnya. Hati-hati loh saudara. Banyak orang itu teologinya ngawur. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Makanya aku melanggar etika, menyerang orang, suka-suka aja. Ngawur itu. Jangan pernah didengerin orang yang begitu. Keselamatan bukan karena perbuatan baik katanya. Keselamatan karena iman. Dan perbuatan. Bukan saya yang nambahin dan. Perbuatan apa? Bukan sembarangan perbuatan baik. Perbuatan melakukan kehendak Tuhan. Itu yang benar. Pertanyaannya sederhana. Apakah saudara melakukan kehendak Tuhan? Itu. Jadi kalau lagi nulis di YouTube, mau nyerang, tanya diri sendiri. Apakah saudara sedang melayani Tuhan? Melakukan kehendak Tuhan? Atau sedang melampiaskan hawa nafsumu? Tanya diri sendiri itu. Ya. Hukumannya apa? Kalau Sodom, belerang dan api. Kalau nanti akhir zaman, lebih parah dari Sodom Gomora. Apa itu? 2 Petrus 3 ayat 7. 2 Petrus pasal 3 ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Itu yang sekarang ini disimpan dari api, nanti untuk penghakiman orang-orang fasik. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan menginginkan begini loh saudara hari ini. Para pemburit LGBT bertobat ya, berhenti praktek. Para pembunuh karakter, pemfitnah, pencemooh, yang mulutnya kotor, berhenti bertobat. Ya, berhenti dan bertobat. Supaya tidak binasa. Pelayan-pelayan Tuhan yang tidak tulus berhenti ya dari ketidaktulusan dan bertobat. Semua pembicara termasuk saya berhenti ada omongan yang gak benar. Supaya bertobat, berbalik. Supaya jangan ada yang binasa. Bertobat semuanya. Itu loh maksudnya. Sebab apa? Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Perhatikan baik-baik. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Apa itu sebenarnya saudara? Kalau cuman belerang api, itu pun sudah mengerikan. Lah kalau unsur dunia ini terbakar semua, seluruh dunia habis, langit dan bumi. Ayo itu apa? Saudara tahu nggak suhu matahari berapa? Saudara tahu 100 derajat Celcius? Mendidih kan? 100 loh itu angkanya. Matahari jutaan derajat Celcius. Itu kalau dibuang logam ke dalam situ ya, nggak terjadi apa-apa, hilang aja. Nggak sempat leleh loh, nggak ada. Hilang aja. Itu matahari. Bagaimana nanti lautan api? Udah gitu, di sana ulatnya tidak bisa mati. Kalau manusia dihukum mati hilang gitu, nggak apa-apa, nggak berasa kan? Tapi kalau terus-terusan nggak mati-mati, ulatnya aja nggak bisa mati, bagaimana? Aduh, banyak orang anggap enteng. Apalagi orang dunia kalau dengan nakut-nakutin aja itu pendeta itu. Mentang-mentang pendeta ngomongnya neraka gitu. Padahal neraka itu nggak ada katanya. Aduh, mengerikan loh. Sodom Gomora udah jadi contoh. Dulu Sodom Gomora kiamat kecil. Sebelumnya lagi air bah seluruh dunia. Kiamat kecil. Nanti langit dan bumi lenyap. Digantikan langit dan bumi yang baru. Ya. Ayat 11, ini yang penting. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itu kesimpulannya. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api
dan unsur-unsur di dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebelum kita sudahi, saya cuma mau ingatkan, ada orang yang tidak mau bertobat, saudara. Misalnya soal, ini padahal khotbah loh, kok nggak mau bertobat ya? Saya heran. Misalnya soal persepuluhan. Taurat dibatalkan, udah nggak bisa apa-apa dia karena ada ayatnya kan. Dia lari ke perjanjian lama. Oh, persepuluhan itu zamannya Abraham Pak, bukan zaman Taurat. Loh bagaimana ya, nanti di sesi kedua saya jelaskan detailnya. Di zamannya Abraham, karena Lot dikalahkan oleh Raja Kedorlaomer itu, raja-raja Sodom juga semua kalah, semua dijarah, ditawan. Abraham dengar ponakannya ditawan, diselamatkan, diserbu, semua Abraham menang akhirnya. Semua jarahan masuk ke Abraham. Lalu Raja Sodom keluar menemui Abraham. Kembaliin orang-orangku aja, kalau hartanya silakan diambil. Abraham bilang apa? Sorry ya, semuanya ku kembalikan. Jangan sampai orang bilang, oh Abraham kayanya gara-gara itu tuh, harta menang perang tuh gitu. Enggak, semua ku kembaliin. Tapi sebelum itu terjadi, 10% dikasih ke Melkisedek. Nah 90%-nya dikembalikan ke Raja Sodom. Coba, gimana praktiknya hari ini? Bisa dipraktekin? Orang itu ngotot gini, oh itu jarang perang kalau hari ini kita kerja Pak. Oke, kau kerja ya, 10% kau kasih gereja, 90%-nya kasih Raja Sodom. Siapa Raja Sodomnya? Mau ngaku Raja Sodom sekalian biar 100% ke kau. Aneh, gak cocok ngotot-ngotot. Itu pada pembicara senior loh, saya kecewa dengan dunia ini. Saya pikir orang senior itu benar, ternyata matre pikirannya. Sodom Gomora itu. Orang di Sodom Gomora itu foya-foya, cinta uang, LGBT, semuanya ada di situ, tumplek jadi satu. Makanya habis Tuhan marah. Sekaligus itu jadi contoh bagi kita semua. Bahwa di Sodom Gomora ini pisahkan dirimu. Keluar dari Sodom Gomora, bukan secara fisik. Keluar kau, itulah arti gereja kan? Keluar, jangan kau hidup dalam kecemaran dunia. Karena langit dan bumi akan lenyap. Betapa sucinya kita, suci dan salehnya kita harus hidup. Amin ya saudara. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Saudara, ingat baik-baik. Sebelum Tuhan Yesus datang, kita mungkin juga sudah mati. Ya, itu kematian itu udah pasti. Jadi jangan sampai kita tidak siap. Saudara, lirik ini sebenarnya merupakan pengajaran juga supaya kita siap-siap. Jangan seperti rakyat Sodom ke rumah Bapa di surga. Terima kasih untuk gerejamu di tempat ini yang selalu mengingatkan kami bahwa kami harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Hamba berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, juga keluarga besarnya. Ampuni ketidaktepatan mereka selama ini. Kalau ada hal-hal yang masih tidak berkenan, kalau dalam melayani masih belum sempurna, mohon ampun untuk kami semua Tuhan. Juga seluruh umat-Mu dimanapun berada. Bapa di surga, mohon berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Agar semakin hari pekerjaan-Mu ini semakin menjangkau banyak jiwa seturut kehendak Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami sudahi pertemuan ini, kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, sehat, umur panjang, untuk kemuliaan Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Turun atas kita semua
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ada saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.